Rutinitas belanja jualan. Hai bun, ketemu lagi di vlog aku. Jadi di vlog konten aku hari ini aku mau belanja buat jualan makanan aku. Tapi sebelumnya aku lanjutin video yang sebelumnya ya bun. Di video sebelumnya, kegiatan setelah malam Jumat, aku pergi ke pasar malam dekat rumah. Nah, ini dia videonya. Makanya Bunda kalau nonton video aku itu harus sampai selesai. Jadi Bunda nggak bakalan bingung kalau setiap kali nonton video aku. Ini tuh pasar malam dekat rumah, tapi memang nggak banyak yang jualan, cuman beberapa aja. Tapi cukup lah untuk healing tipis-tipis. Ini udah keesokan harinya, kegiatan aku mengasir dulu seperti biasa. Ini ada anak-anak kecil beli peralatan bikin gelang sama kalung, kerajinan-kerajinan gitu. Seperti biasa aku tanya dulu, jadi belanjaannya tuh mau jadiin satu atau mau satu-satu. Terus lihat ya bun, suami aku dia tuh suka isengin kalau ada pembeli anak kecil apalagi cewek kayak gini. Karena sebenarnya tuh dia suka sama anak-anak bun. Apalagi pas aku masih hamil anak pertama, dia tuh pengen banget punya anak cewek. Oh iya, cerita kehamilan dulu tuh waktu aku hamil Gani pas USG itu, pas di USG itu hasilnya cewek bun, tapi pas keluar malah cowok. Nah ini pembeli berikutnya, customer berikutnya masih di anak-anak kecil-kecil ya bun, lucu-lucu ya. Dia mau beli masker wajah. Anak kecil zaman sekarang tuh beda sama kita-kita dulu ya bun. Kalau anak zaman sekarang lebih milihnya belanja buat perawatan diri, beda sama kita-kita dulu bun. Kalau kita dulu lebih ke jajan, makanan dan lain-lain, iya gak sih bun? Tapi jujur anak zaman sekarang tuh cantik-cantik, lucu-lucu, imut-imut. Kadang tuh ada yang tinggi-tinggi, bahkan tuh ada yang lebih tinggi dari aku. Padahal umurnya masih kecil dan masih duduk di bangku SD. Nah ini aku udah OTW ya, mau belanja perlengkapan buat jualan aku. Dan ya seperti biasa aku diantar sama pak suami. Terus ini yang nyempil ada anak aku yang namanya Gani. Lihat ya bun, cuacanya tuh cerah banget ya langitnya. Nah kalau anak aku tuh memang mukanya tuh judes kayak gitu ya bun, kayak emaknya dikit-dikit lah bun. Nah karena hari ini tuh ada menu baru, jadi anak-anak tuh minta bikin makanan yang baru. Jadi aku mau belanja beberapa yang baru juga. Nah ini tempat pertama, aku mau beli kulit pangsit ya. Ini sebenarnya masih di satu desa ya, belum jauh. Aku mau belanja kulit pangsit, nggak terlalu banyak karena aku mau coba dulu. Jadi cuma beli 2 bungkus kulit pangsit. Nah jangan salfok sama dompet aku ya bun, dompet sejuta umat ya, dompet toko emas gitu loh yang dapat dari toko emas. Terus ini aku udah sampai di toko yang kedua. Nah kalau toko ini tokonya kayak besar gitu ya, jadi perlengkapannya tuh memang penuh banget ya, lengkap di sini. Jadi aku yang pertama mau pilih itu ada serbuk es. Ini videonya agak sedikit kurang jelas ya bun, karena memang sebenarnya gelap, nggak pakai lampu di tokonya. Jadi aku edit, aku bantu pakai efek cahaya. Jadi biar lebih kelihatan gitu loh bun. Padahal sebenarnya itu videonya gelap banget. Terus lanjut aku mau cari cup gelas yang buat bikin pop es. Jadi kan aku kan di sini bingung ya mau pilih ukuran yang berapa gitu bun. Nah di sini tuh aku nanya sama suami, mendingan pilih yang kecil apa yang gede. Kalau kata suami ya beli yang gede aja, karena kan biar lebih efisien gitu ya bun. Karena kan kalau pop es itu memang butuhnya kan yang cup gede. Tapi di sini tuh aku milih keputusan sendiri gitu loh bun. Jadi aku beli dua-duanya, beli ukuran yang kecil sama ukuran yang gede. Nah ini kebiasaan kalau aku belanja selalu nanya pendapat suami, tapi selalu aku pakai pendapat aku sendiri. Kalau pak suami sih nggak bakalan heran ya bun, karena memang udah kebiasaan aku kalau belanja pasti kayak gini. Makanya sebenarnya dia paling males kalau disuruh ikut aku belanja. Kira-kira bunda-bunda ada yang sama juga kayak aku nggak ya? Apa aku aja nih? Tapi semoga para suami di luar sana tahu ya sama keadaan istri yang kayak aku kayak gini. Oh iya bun, sedikit cerita, aku tuh semenjak jadi konten kreator, kalau kegiatan apapun itu, kegiatan aku nggak ke video atau lupa ke video tuh bener-bener rasanya tuh kecewa berat banget bun. Kayak rasanya tuh pengen mengulangin kegiatan itu tapi udah beda gitu rasanya. Lebih kecewa dari toples roti yang pas dibuka isinya rengginang. Rasanya tuh bener-bener yang kecewa banget ya nggak sih bun? Rasanya tuh kayak pengen marah ke diri sendiri gitu loh bun. Kenapa tadi nggak ke video? Tapi jangan sampai hal kayak gitu tuh bikin kita drop ya bun. Jangan sampai bikin kita malas bikin video dan lain-lain. Jangan sampai kegiatan yang kita lupa videoin jadi buat males kita buat ngevideoin kegiatan kita yang lain. Paham nggak sih bun? Apapun video kita bakal ditonton sama orang-orang itu pasti ya. Walaupun cuma ditonton 1-2 orang, 1 atau 2 orang itu tuh penting banget bagi aku yang nonton video-video aku. Apalagi kalau sampai ada yang like, komen ya, ataupun ada respon-respon dari bunda-bunda sekalian, itu tuh bisa bikin semangat aku jadi lebih tinggi lagi gitu loh bun. Tapi bukan berarti kalau video aku nggak ada yang like, nggak ada yang komen, aku jadi nggak semangat. Itu enggak ya bun, nggak sama sekali. Video aku udah ditonton sama bunda-bunda aja aku udah senang banget. Kembali ke topik, aku mau cari botol buat bumbu-bumbu aku kayak saus, kecap, mayones, ataupun bumbu yang tabur gitu ya bun. Tapi di sini aku cuma beli 2 karena aku di rumah sebenarnya udah punya beberapa ya. Pas pulang aku sama suami langsung nyiapin
baru buka aja udah langsung ada pembeli ya bun, pembeli setia aku ini bunda. Nah mereka berdua itu kakak beradik, jadi kalau aku ngeliat mereka berdua barengan kayak gini tuh jadi keinget kalau nanti besok-besok aku punya anak kedua, pasti abang Gani sama adiknya bakal kayak gini ya bun. Di sini aku masih siapin kamera, terus aku mau bantuin suami aku juga buat jualan ini ya bun. Tapi sebenarnya ini jualan aku juga sih bun, tapi dibantuin sama pak suami. Kok jualnya siang-siang? Memang bunda, jadi aku tuh jualnya itu siang-siang ya, kayak habis duhur gitu. Jadi aku tuh menunggu anak-anak pada pulang sekolah. Jadi kalau jualnya pagi-pagi itu memang sepi karena anak-anak pada sekolah. Jadi aku bukanya tuh habis duhur ya bun. Aku banyakin menu-menu es karena anak-anak di sini yang paling suka itu es gitu ya bun, kayak es pop es atau es yang biasa gitu, yang 1000-an. Nah kalau dia nanya emang ada untungnya nggak sih jualan kayak gini? Jawabannya pasti ada ya bun. Semua orang jualan itu pasti ngambil untung, tapi tergantung dari penjualnya ngambil untungnya mau besar ataupun kecil. Kalau aku sebenarnya tuh untungnya kecil-kecil aja karena memang usaha jualan makan ini tuh jualan sampingan. Karena jualan aku yang pokoknya itu jualan toko gitu ya bun, kayak jilbab, terus mainan anak-anak, aksesoris, baju fashion dan lain-lain. Nah awal aku jualan itu sebenarnya banyak anak-anak yang main kesini, terus dia tuh bingung karena mau pada beli jajan. Sedangkan warung yang biasanya jualan itu pas itu lagi tutup karena lagi liburan ke Jakarta, liburan waktu tahun baru. Jadi aku jual itu baru-baru ini bun, iya habis tahun baru. Jadi kayak baru sebulanan berjalan gitu loh bun. Doain mudah-mudahan usaha jualan aku makin berkembang juga ya bun. Amin. Nah lanjut, karena toko udah ada yang jagain suami aku, jadi aku mau bantuin mama aku buat bikin martabak telur buat makan siang. Tapi pas enak-enak bikin martabak, tiba-tiba paket aku dateng. Kira-kira isinya apa ya bun? Aku lanjut di vlog berikutnya ya bun. Bye-bye.